Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kali ini saya menguji BMS putih ini ya, mengisi menggunakan panel surya. Jadi panel yang saya sediakan ini adalah 50 WP dan 100 WP. Untuk baterai pack ini sendiri sudah saya lakukan discharging ya, yaitu menggunakan lampu sehingga voltasenya ini tinggal batas bawah yaitu 10,6. Jadi saya setnya di 10,5. Setelah berhenti disconnect dia naik lagi ke 10,6. Jadi ini sekaligus menunjukkan solusi ya Mas Bro. Kalau mempunyai BMS yang input dan outputnya itu beda, bisa memakai cara seperti ini. Jadi menggunakan relay sebagai pemutus ya. Jadi relay seperti ini kalau ada tegangan dia melangsungkan. Jadi cara nyambungnya seperti ini ya. Jadi ini kan input ya, input masuk ke BMS ya, kabel yang gede 2 biji ini. Terus ini sebagai untuk ke beban ya. Jadi ini bisa ngambilnya kalau BMS putih ini kan plusnya tetap sini ya, mainnya di di atasnya ini ya. Tapi ini saya langsungkan di situ, sudah terlanjur saya solder ya. Jadi misalkan ini outputnya diambil dari sini juga bisa ya. Kalau ini antara input di sini dan output di sini bisa ya. Yang kabel bintik ini diambil dari sini. Jadi meskipun ngambilnya langsung dari BMS, trigger yang menghentikan voltase agar baterai ini tidak terkuras, agar berhenti sesuai dengan voltase yang kita set, kita bisa mengesetnya melalui SCC ya, yaitu memakai kabel yang kecil ini ya. Jadi dengan kabel kecil ini sebagai trigger saja. Jadi untuk relay, jadi banyak yang tanya ya bentuknya, perhatikan ya itu Mas Bro ya. Itu kan ada satu kaki yang bentuknya beda. Jadi cara nyambungnya seperti itu. Untuk kabel kecil ini trigger ya. Jika diisi tegangan dia akan melangsungkan ya. Kalau ini tidak ada tegangan dia akan memutus. Jadi bagaimana kalau relaynya ini kakinya beda, ini sudah saya siapkan. Nah, perhatikan ya, itu ada kaki beda. Jadi kalau untuk 5 kaki sudah beda lagi ya bentuknya. Seperti itu. Kalau untuk yang seperti ini nyambungnya ini ya. Kalau relaynya relay kecil, jadi yang sebagai trigger sebelah sini ya, penyambungannya seperti ini. Jadi kalau relay seperti ini, kalau dia tidak ada tegangan, kabel yang ini nyambungnya ke sini ya. Kalau di sini ada tegangan dia nyambungnya ke sana. Nah langsung ya, ini saya jemur ya. Ini ST solar itu ya, terlihat ya, sekitar 2,8 ampere. Ini untuk keadaan saat sekarang ini terik ya, akan tapi masih ada mendung. Jadi mendung tipis seperti itu. Tapi ini terik ya. Untuk kondisinya masih agak pagi, sekitar jam 10 lebih. Harus didapatkan baru 2,1 ampere ya. Setelan yang saya pakai saya tunjukkan ya. Ini ya, setelan masuk. Ini disconnect ke beban. Bukan ya, reconnect tadi ya. Yang ini yang disconnect ke beban 10,5. Terus ini 0 Hz, ini timer ya. Ini posisinya di B2. Nah, jadi BMS ini dibandingkan BMS yang warna hijau ini lebih bagus ya. Dia ada fitur balancing, jadi meratakan antar sel ya. Sel 1 kan satu deret ini ya. Sel kedua ini, sel ketiga. Jadi ini kan 3 seri yang diparalel ke belakang. Jadi ini diratakan. Saya menguji ini menggunakan SCC hijau ini. Jadi dia nanti penuhnya di angka berapa. Jadi arus yang didapatkan itu hampir mendekati yang ada tertulis di panel, yaitu 2,7, hampir 2,8 ya. Ini 279. Nah ini ya 2,8 ampere. Ini ya 2,8 ampere. Terus pada bagian sini ini kan ada LED ya. Ini ya Mas Bro, ini ada putih-putih. Bentar, ballpoint saya. Ini ya, ini kan ada LED ya. Nah itu LED. Jadi LED yang kepakai ini ya,
1 2 3 ini. Jadi kalau kapasitasnya tidak seimbang atau ada baterai yang tidak yang bermasalah, nanti dia akan menyala ya LED-nya, menunjukkan proses balancing. Jadi proses balancing itu pun enggak apa itu, sebaiknya ya tidak sampai proses balancing ya, bagusnya seperti ini. Jadi tidak sampai menyala LED-nya, berarti itu pengisiannya lancar. Nah sekarang saya langsung ya saya uji menggunakan panel yang ini 100 WP. Nah ini sudah saya ganti ya dengan 100 WP yang ada di sana. Jadi saya mengganti 100 WP, berikut kabelnya ya, karena ukuran panel itu berapa, kabelnya ngikuti ya saya. Jadi tidak seberapa besar, tetapi panjangnya tidak terlalu ya. Saya memakai ini cuma 2 kali 2,5 ini ya, Visikom. Iya Mas Bro ya, 2 kali 2,5, panjangnya 8 meter ini ya. Jadi arus yang didapatkan dari 100 WP ini ya 5,2 ampere. Jadi arusnya yang didapat segini ya. Jadi kalau di apa tadi, di panelnya itu tertulis adalah 5,4 ya, 49. Jadi yang didapatkan ini pun hampir sesuai 5,4 ya, 5,43. Jadi hampir sesuai dengan yang tertera di belakang panel. Jadi biar lebih jelas lagi saya tunjukkan ya. Nah ini ya Mas Bro ya, 100 watt itu arus mak itu adalah di 5,49. Jadi hampir sesuai dengan arus yang tertera pada belakang panel. Jadi ini untuk sementara, nanti akan saya kembalikan lagi ya. Ini arusnya 5,4, terus pada bagian sini LED-nya tidak menyala ya, pada bagian balancingnya. Ini nanti akan saya lepas lagi, saya kembalikan ke 50 WP. Karena untuk baterai ini ya, baterai ukuran ini idealnya adalah memakai yang 50 WP bukan 100 WP. Jadi ini untuk sementara, nanti akan saya kembalikan, saya pasang kabel ini dan 50 WP ini. Karena saya pun penasaran juga ya Mas Bro, menggunakan BMS yang bagus ini kan lebih bagus ya dibanding hijau. Menggunakan, kalau diisi kontrolernya menggunakan SCC hijau ini, apakah dia memang lebih penuh? Jadi penasaran, saya uji ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Ini hampir jam 12 ya, sudah 11,5 sama ya, 11,5. Ini arusnya masih di 5 amperan, 5,1. Iya. Nah, jam 12 tepat ya. Ini arusnya 4 ampere. Dikarenakan mendung ya ini Mas Bro. Jadi ini bukan panas terik seperti biasa, mendung seperti ini. Tertutup mendung. Jadi ini ada panas gak seberapa ya, cuma hangat-hangat saja. Indikator lah di BMS aman ya, tidak menyala. Ini sudah tertutup mendung ya. Jadi kalau mataharinya harusnya masih di atas sana ya, tapi tertutup mendung. Kemungkinan sampai sore seperti ini. Jadi saya lanjutkan besok ya videonya. Kondisinya kalau malam hari, lampu-lampu menyala. (12,2 ke 12,1). Yang sana juga masih terpasang ya, yang sana termasuk juga yang ini. Video saya lanjutkan pagi ini ya Mas Bro. Jadi hari ini saya lanjutkan lagi. Jadi kemarin nggak bisa penuh karena saya mulai memasang panelnya itu sekitar jam 10 siang ya, dan sekitar jam 1 lebih mulai mendung-mendung ya. Terus jam 2
itu mendung rata hingga akhirnya ya alhamdulillah turun hujan ya. Ini untuk arusnya dari 100 WP didapatkan 5 ampere ya. Itu untuk voltase sudah 12,2. Nah, ini akan saya kembalikan ya. Saya pindah lagi menggunakan panel yang 50 WP beserta kabel yang ini ya. Kabelnya adalah yang saya pakai ini ada 2 kali 1,5 serabut ya, Etherna. Oh ya, ini akan saya sisipkan ya Mas Bro. Sebelum saya lakukan discharging, untuk baterai ini kan nganggur, setelah saya rakit tidak saya apa-apakan ya, saya diamkan saja. Ternyata setelah saya ukur, saya diamkan selama 2 bulan itu hampir tidak ada penurunan voltase ya, dari 12,42 turun hingga menjadi 12,38. Jadi kalau per 1 volt itu adalah 100, itu menurunnya cuma 0,04. Jadi kalau setengah volt kan 0,50 ya, itu nurunnya cuma 0,04. Jadi untuk baterai seperti ini, kalau baterainya normal dia seperti itu ya. Nah, ini ya saya kembalikan ke panel yang ini ya. Yang 100 WP sudah saya letakkan di sana ya, berganti dengan 50 WP lagi ya. Jadi kabelnya ini yang untuk 100 WP juga saya lepas ya, berganti kabel yang 1,5 dengan panjang 6 meter lebih dikit ya, kurang lebihnya sejengkal. Jadi dari 50 WP yang di sana arus tertera di belakang panel kan 2,8 ya. Kalau yang ini 100 WP itu 5,5. Jadi dari 50 WP yang didapatkan arusnya ini ya 2,6 ampere. Untuk voltase 12,3. Sama ya di sini 12,3. Voltasenya sudah 12,5 ya dengan arus 2,67 ampere. Sama ya 12,5. Jadi ini 12,5 ini voltase pengisian ya Mas Bro, jadi bukan voltase baterainya. Jadi semakin dayanya semakin masuk semakin gede, itu voltase yang tampil itu semakin tinggi. Jadi kalau nanti ini tiba-tiba mendung, ini akan menurun lagi ya 12,3 atau 12,2. Jadi voltase di yang tampil ini bukan voltase yang sudah ada di sini ya. Ini adalah voltase pengisian. Jadi daya yang masuk itu berupa volt dan ampere. Jadi kalau daya ampernya itu gede, maka ini voltasenya akan lebih terlihat tinggi ya. Maka dari itu semakin besar panel, jadi kalau idealnya memakai baterai ini ya, kalau baterai ini idealnya memakai 50 WP, seandainya ini diterapkan diisi 100 WP, maka dia akan cepat-cepat tercut off, sedangkan voltasenya ini masih rendah. Nah, berbeda dengan BMS ini ya Mas Bro. Kalau BMS ini kan BMS hijau ya. Nah, ini termasuk biasa ya BMS ini, jadi lebih bagus BMS yang putih. Kalau untuk SCC ini saya menguji sudah 2 bulan lebih, mungkin 3 bulanan ya, berjalan lancar. Nah, untuk sekarang masih mengisi ya ini ya. Nah, coba saya lihat arusnya ya. Nah, 1,6 ampere. Ini untuk menyalakan lampu di teras ya. Ini sudah berjalan lama, jadi masih bagus BMS ya ini ya, BMS putih. Nah, ini sudah cut off ya Mas Bro, dari 50 WP ini ketemu full di 12,4. Ini dikarenakan baterainya juga lumayan ya, yang saya pilih ini sudah lumayan bagus, terus didukung BMS nya bagus, tetapi ya voltasenya tidak sampai 12,6. Jadi ini seandainya saya lepas ya, saya lepas bentar yang dari panel ya, saya lepas terus saya pasang lagi, dia akan cut off lagi. Sebagai prakteknya coba ya, tapi seperti ini kita nggak mungkin ya tiap hari main seperti ini, karena pengennya otomatis kan, tiap dia bekerja secara otomatis tanpa kita apa-apakan ya. Nah, perhatikan ya, ntar ini saya ganjal ya biar terlihat. Itu ya 12,6 dengan arus 2,5 ampere. Dia akan cut off lagi ya.
Nah itu ya, akhirnya cut off lagi. Jadi untuk hasil tetap sama ya, di 12,4. Nah, saya rasa itu saja dulu ya Mas Bro videonya. Jadi ini menguji BMS putih ini mengisi menggunakan SCC hijau. Jadi hasilnya seperti itu. Semoga bermanfaat ya Mas Bro. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Tak lupa juga mohon koreksinya kalau ada yang keliru ya dalam menyampaikan, karena kita sama-sama belajar. Terima kasih buat Mas Bro yang sudah menonton sampai selesai. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.